semuanya. Kali ini aku Jonathan dan siapa? Aku Zeuxi Sarter. Kita bakal adain talk show. Kita bakal ngobrol nih, berbincang-bincang sama konten kreator TikTok. Kita akan tanyain beberapa pertanyaan yang kira-kira bikin kalian penasaran. Yuk, siapa aja bintang tamunya? Silahkan. Halo. Halo, apa kabar? Halo. Ya. Yoi. Halo. Halo. Silahkan duduk. Oke. Kali ini kita bakal berbincang-bincang nih bareng sama kakak-kakak yang kenalan dulu dong. Siapa dong? Ayo. Aduh, malu. Halo pemirsa, perkenalkan nama aku Diva Aulia Zara. Di sini aku sebagai beauty content creator. Halo semuanya, nama aku Aldo Anggara, bisa dipanggil Aldo. Aku di sini sebagai fashion content creator. Halo semuanya, aku Anissa Kartina. Di sini aku sebagai food vlogger. Oke. Kira-kira kalian ini lagi pengen apa sih di TikTok itu? Tujuan kalian bikin konten itu pengen apa? Mulai dari mana nih? Mulai dari siapa dulu yang mau nih? Diva Diva dulu. Boleh. Oke, aku tuh kalau maksudnya mulai awal karya itu kan memang dari TikTok kan ya. Jadi di TikTok ini tuh aku ingin share ini tentang kan karena ini title aku sebagai beauty content creator, jadi di sini tuh aku kayak nge-review produk-produk skincare maupun kayak nge-review produk makeup juga. Terus aku juga nge-share nih tentang tutorial makeup buat yang pemula-pemula kayak gitu. Untuk Aldo apa nih? Sebenarnya tujuan aku bikin konten di TikTok mengenai tentang fashion di dunia fashion lifestyle itu bermula dari aku waktu kecil sih. Dari waktu kecil juga keluarga aku juga mengenalkan tentang dunia fashion, kemudian tetap proper gitu loh kalau misalnya mau berpenampilan ke suatu acara tetap stylish gitu. Jadinya aku pengen mengedukasi banyak orang tentang kayak ya orang tuh harus berpenampilan sepercaya diri mereka gitu sih. Untuk Amel? Kalau aku sendiri, aku tuh emang suka makan, suka jajan. Aku ingin kayak aku tuh merekomendasikan makanan yang sekiranya tuh bisa orang-orang cicipi juga. Nggak cuma aku yang bisa merasakan enaknya, tapi juga mereka juga bisa merasakan betapa nikmatnya makanan itu, begitu. Jadi sadar? Ada mungkin mau ditanya? Perkembangan atau progres apa sih yang kalian tekuni itu? Misalnya kakaknya nih beauty food vlogger ya, itu kayak kuliner apa aja yang kalian bikin? Amel kuliner apa yang lagi? Untuk di wilayah Udinus nih, aku sangat merekomendasikan banget puding sama martabak. Itu martabak mininya tuh enak banget, itu manis banget sumpah, kan harus cobain sih, wajib. Perlu dari Kak Aldonya Apa? mungkin secara fashion itu ada yang nggak yang kayaknya ini tuh bikin aku pede banget kalau pakai Setiap hari pede Apa? dong. Apa nih? Setiap hari itu karena kan kalau mau nggak mau kan di Indonesia tetap harus pakainya kan yang sopan. Oke. Tapi tetap seperti sesuai sama style yang aku suka kan. Jadi aku sukanya biasanya yang nyaman sih, yang kayak cuma kaosan gitu, ditakin, dimasukin ke celananya terus pakai outer gitu sih udah paling nyaman pakai sneakers gitu. Everyday ganti nih ya? Ganti. Ganti aduh. Ya kan outfitnya sepuluh hari gitu ya, bajunya banyak banget gitu. Dari awal masuk kuliah sampai sekarang belum pernah ganti. Wow, Keren. Untuk Kak siapa nih? Diva. Kak Diva itu kenapa memilih skincare? Jadi perjalanan aku kenapa aku memilih konten perskincarean dan makeup itu karena dulu itu aku sempet jadi orang elevator gitu. Oh, untuk Pejuang jerawat. Iya, pejuang jerawat gitu kan. Dulu tuh aku tuh struggle banget yang namanya tuh jerawat, karena kayak dulu tuh aku nggak tahu nih cara pakai skincare yang bener tuh gimana, produk-produknya tuh bahkan aku juga asal-asalan. Dulu tuh sempet tuh tren suka apel. Tiap hari buka aku kasih suka apel buat ngeredain jerawatnya. Ya awalnya sih reda, cuman lama-lama tuh bikin kulit aku tuh rusak dan makin iritasi tuh jerawat aku tuh banyak banget satu wajah. Terus karena emang pengetahuan skincare aku tuh mini banget, apalagi itu di tahun 2016, 2017 gitu ya. Jerawat mereka juga gitu dan menjadi lebih pede kayak gitu.
Dan untuk make up juga aku sebenarnya terinspirasi dari TikTok juga sih, kayak beauty content creator yang lainnya yang sering nge-review make up kayak kelihatannya kayak seru gitu, produknya biasanya kan banyak yang lucu-lucu nih packagingnya kayak gitu kan zaman sekarang. Itu perjalanan untuk belajar pun banyak biaya, waktu dan tenaga buat Aduh, uji ini, coba ya. ya ini udah mukanya ini udah berapa juta ini ya tuh. Berapa juta? Oh, baik. Sekarang. Iya. Aduh. Kan ini apa namanya invest. Ya, invest ke diri sendiri Ya. gitu ya. Masih mau di-skincarein? Boleh. Ayo, ayo, ayo. Mumpung saya belum bisa skincarean, bisa jajan. Iya. Ayo sini yang mau boleh kontak aja ke DM Kak Diva, nama Instagramnya apa? Diva AOLZ. Diva Awal, di follow. Boleh ya guys, oke. Oke. Punya nggak struggle dalam mendalami dunia fashion? Struggle pasti ada nggak sih namanya fashion content creator? Nggak usah fashion content creator sih, kayak kita sebagai penikmat dunia fashion itu juga pasti ada naik turunnya gitu, karena kayak mungkin kayak ada tren baru masuk tapi kok kayaknya nggak aku banget, tapi kayak kalau misalnya aku nggak ikutin tuh kayak kelihatannya kayak kok Aldo kok ketinggalan zaman, kayak nggak up to date gitu. Tapi aku kayak akhirnya tuh sadar gitu kalau misalnya kita sebagai fashion apa namanya entusias gitu ya kasarannya, tetap harus apa namanya kayak memakai fashion ya yang emang sesuai sama karakter dan jati diri kita sih. Itu sih struggle-nya, mungkin kalau ada tren masuk kayak kita nggak cocok tuh kayak cobain nggak ya, tapi kan kayak yang penting sesuai sama karakter aku dan aku juga nyaman pakainya gitu sih. Dari mana Kak Aldo belajar buat fashionnya ini fashionnya nggak oke? Kalau belajar yang akademis itu enggak sih sebenarnya, cuma mungkin waktu kecil tuh ngikutin sih dari keluarga aku juga semuanya suka kayak berpenampilan gitu loh, misalnya suka kayak madu-maduin outfit, stylish gitu suka. Jadi mungkin aku dari kecil tuh yang tadi yang aku bisa bilang tuh kayak ya kalau misalnya dikasih di kayak mau nggak dibelanjain baju, aku selalu nggak mau, aku maunya selalu kayak minta uangnya aja aku beli sendiri gitu. Kenapa suka makan? Dari kapan? Ya, dari kapan boleh deh. Suka mereview makanan ya? Suka kapan? Aku mungkin dari 2022. 2020 COVID. Iya, iya COVID. After COVID. Iya, after COVID. After COVID. Itu kayak aku mulai sedikit demi sedikit lah ya, kayak karena aku juga penasaran tuh gimana sih rasanya konten tuh kayak apa. Aku datengin tempat-tempat yang kayak direkomendasi sama temen-temenku. Aku ngajak temen-temenku buat jadi kameramennya, dan kok aku lihat tuh pertama tuh kayak kendalanya tuh di view-nya ya kan, view-nya kan kayak kecil dan belum FYP kan. Nah itu kayak aku merasa mulai sedikit menurun semangat gitu kan, semangat mulai menurun dan kayak merasa aduh berhenti nggak ya gitu. Tapi kok waktu aku jeda beberapa hari gitu tuh kayak ada satu video aku yang mulai naik lagi. Aku merasa mungkin mulai lagi lah, kita coba lagi gitu. Dan memang setelah itu tuh kayak video aku mulai adalah peningkatan yang mungkin bisa membuat semangatku begitu lagi kan. Terus datang ke tempat yang lain, terus akhirnya tuh gimana ya, ngomongnya tuh kayak ada orang-orang tuh yang merasa ini bagus nih kontennya. Oh jadi termotivasi lagi. Semangat lagi kayak gitu lah. Biasanya kalau konten kreator makanan itu kan ada yang maaf secara fisik mungkin gampang besar atau mengalami struggle dari segi biaya. Untuk dari Kak Amel biasanya struggle yang dialami itu apa Kak? Kalau aku yang dari fisik sih, ya itu belum ada karena Ramping ya. Sudah kurus gitu Cepat ya. sekali makanya cepat keluarnya. Penting. Tapi itu Udah segede. Jadi kita seperti sobek. nggak dilakuin di rumah aja sih, kayak senam dikit-dikit lah ya, penasaran dikit gitu. Terus untuk segi biaya sih, aku karena waktu awal-awal masih dibiayain sama orang tua karena ngkos juga kan, aku irit-irit dikit itu makan konten sekali makan tiap pagi sarapan, siang sama malam. Terus karena itu ada pendapatannya, ya udah aku udah di full. ya gitu. Content creator. Kak Amel, konten apa sih yang bikin kakak tuh memorable banget, kayak misalnya kayak nggak mau keluar dari tempat itu loh, misalnya aman tapi nggak mau keluar itu. Oke. Kalau yang memorable yang enak sih ada banyak, cuman yang nggak enaknya tuh pernah makan satu tempat
itu tuh kayak baunya tuh nggak enak gitu, tuh juga tempatnya nggak bersih. Tapi kata teman-temanku tuh makanan enak, oke makanannya enak, tapi kalau buat kebersihannya yang nggak terjaga, nggak dulu deh, nggak datang lagi. Terus juga pernah tuh makan di pinggir jalan, kecipratan mau lewat kan itu kan Lagi minuman alami yang bawah gitu ya. kotor banget, terus baju basah semua kayak aduh. Namanya comberan milkshake. Warnanya abu-abu gitu ya. Korkol. Gel banget. Makan sambil main air. Ya seperti itu lah ya. Dan itu kayak nggak dulu. Kalau Kak Aldo gimana? Konten yang paling memorable yang aku jalanin itu waktu itu aku kayak bikin konten tuh challenge thrifting. Jadi challenge thrifting gitu kayak maksudnya kayak di pasar-pasar tuh kan kayak kadang kita menemukan barang yang sebenarnya kayak di fast fashion brand yang di mall-mall atau di online shop tuh nggak ada. Aku coba tuh thrifting challenge, aku bikin di TikTok. Itu kayak thrifting itu cuma boleh bikin satu look outfit full itu 50 menit. Itu seru sih, jadi kayak aku nawar-nawar, karena aku basicnya gak jago nawar. Yang jago nawar tuh nenek aku kan. Jadi aku kayak mencoba nawar-nawar bisa, jadi satu look ada apa daleman, luaran sama celana tuh 50.000 total. Siapa orang-orang yang kira-kira menginspirasi kalian untuk menjalani bidang konten kreator? Siapa tuh? Mulai dari Kak Diva nih. Oke, kalau dari aku sendiri sih, kalau misal untuk perskincarean, aku tuh terinspirasi dari beauty vlogger di YouTube yaitu Suhai Salim. Kalau untuk permakeupan, aku tuh biasa lihat di FYP aja kayak orang random yang atau konten kreator lainnya yang tutorial makeup kayak gitu, itu biasanya memang aku tonton. Cuman untuk makeup aku belum punya dan belum ada juga sih, maksudnya yang bikin aku terinspirasi kayak pengen ngikutin makeup dia. Role modelnya itu belum sedapat itu mungkin. Iya. Masih random bebas. Iya, Semuanya belum karena ada. semua makeup juga aku cobain sih looknya kayak gimana kayak gitu. Kalau Kak Amel Aku tuh ada terinspirasi dari satu akun Instagram, itu namanya tuh Nanakot kalau nggak salah. Nggak ada yang tahu kan? Itu tuh pembawanya tuh enak banget kan? Orang Jawa. Iya, orang Jawa banget gitu kan. Aku juga orang Jawa kan juga ada paham gitu. Kayaknya pembawanya tuh fun, juga kadang bawa anaknya sama ayahnya kan itu kayak, aduh ini tuh kayaknya kalau aku coba mungkin bisa kali ya ketemu sama dia gitu kan. Terus dia tuh kayak anaknya kan kayak ceplos gitu kan orangnya gitu, jadi kayak aku wah enak banget nih kalau saatnya bisa ngomong atau kolaborasi sama dia gitu. Nanakot bisa orang sama nih orang bisa kali ketemu kita, iya collab gitu. Kayak ini FYP ya. Amin. FYP semua malah. Sesuai bidangnya masing-masing. Mulai dari Kak Diva di skincare, makeup, dari Kak Aldo di fashion, dan di Kak Amel untuk food vlogger. Apapun itu pasti semuanya ada strateginya masing-masing. Tapi yang namanya konten kan kita tetap harus bikin yang terbaik mungkin buat diri sendiri maupun buat orang lain. Bisa ada sudut pandang bahwa profesi itu macam-macam dan semuanya itu punya perannya masing-masing. Mulai dari make up, mulai dari fashion show maupun dari food vlogger. Apapun itu, semoga teman-teman bisa dapat ilmunya kayak yang tadi brand yang katanya diidolakan Kak Diva sama dari Kak Nana yang suka banget makan, itu mungkin bisa jadi inspirasi. Mungkin itu sih pesan dari saya. Pasti habis ini kan bakal ada ilmu-ilmu baru yang kakak-kakak bisa mungkin sampaikan, ceritain, dan mungkin kita bisa ada sharing bersama yang lebih baik lagi. Oke, mungkin kita tutup nih. Boleh? Talkshow-nya? Benar. Aku mau sedikit nge-spill nih sama kalian, sama penonton juga, khusus yang nonton video ini. Aku tuh mau launching apa nih? Apa nih? Brand. Oke. Makeup nih. Make up dan skincare. Oke, Buat make up dan kalian yang skincare. harga itu affordable juga. Jangan lupa. Ntar aku kasih kalian satu paket satu-satu ya. Gratis Gratis dong. Jangan lupa loh stay tune di Instagramnya namanya. Ada, nanti aku share aja. Oh, belum bisa di-spill ya? Ya, kan bisa follow Instagram aku aja di Bawah. sini ya, oke. Numpang promosi, punten. Jangan lupa follow Instagram aku di bawah sini ya. Oke deh. Mungkin ada lagi pesan-pesan?
Kamu Instagram di mana? Jangan lupa di follow ya. Jangan lupa ya. Ya, Oke, udah mungkin itu aja. Kak Sandra boleh ditutup nih. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga bisa ngena di pikiran kalian. Harus berpikir dan dirasakan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Kamera.